warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen pembiayaan modal kerja dengan dosen pengampu Bu Rizky Rahmawati STMM. Anggota kelompok kami ada 15, yaitu Abida Titin Masrurah, Ahmad Abdul Latif, Ahmad Zainal Arifin, Aflah binti Munawaroh, Ahmad Faisal Furqan, Ahmad Taufik Amifuddin, Alfiana Rohmatin, Alvina Damayanti, Alvina Ike Nur Azizah, Alma Dwi Rahmawati, Almas Nur Ikhwan, Alfian Tia Mariadi, Amara Eria Putri, Ambar Wahyu Harinayu Etik, dan Amelia Tiara Yesika Harwining Puspa. Oke teman-teman, kita akan membahas 8 subbab pembahasan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, kedua, pengertian pembiayaan modal kerja syariah, ketiga, komponen pembiayaan modal kerja syariah, 4, pembiayaan modal kerja mudharabah, 5, pembiayaan modal kerja murabahah, 6, pembiayaan modal kerja istisna, 7, pembiayaan modal kerja salam, dan yang terakhir, pembiayaan modal kerja ijarah. Pendahuluan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembiayaan modal kerja, saya akan membahas sekilas apa itu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan gabungan atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, maupun pembiayaan persediaan, baik itu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, maupun persediaan barang yang sudah jadi, dengan pembiayaan yang jangka waktunya sifatnya terbatas. Dan untuk nisbah dibagi secara periodik sesuai dengan kesepakatan. Pada slide kelima ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja yaitu suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, yaitu berupa peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu produk pembiayaan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan modal kerja bagi usaha yang produktif sehingga menjamin kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah yaitu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja syariah dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain adalah jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Yang selanjutnya adalah komponen modal kerja syariah. Komponen modal kerja syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alat likuid. Alat likuid adalah uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, termasuk persediaan barang atau inventori dagangan, biaya dibayar di muka, dan aset yang dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu piutang dagang. Piutang dagang atau account receivable adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi ketika ada transaksi dari pihak perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Yang ketiga adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan bahan baku adalah barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Barang dalam proses adalah barang dalam
barang yang sedang dikerjakan atau diproses tetapi pada tanggal neraca barang-barang tersebut belum selesai dikerjakan. Untuk dapat dijual masih memerlukan pengerjaan yang lebih lanjut. Sedangkan barang jadi adalah barang atau produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh pengguna akhir dan bukan digunakan untuk produksi barang lain. Selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan modal kerja mudharabah merupakan akad pembiayaan modal kerja yang berbentuk kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib yang memiliki keuntungan. Modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung bank syariah dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Modal kerja biasanya penyediaan barang dagangan, pemenuhan bahan baku, dan modal kerja lainnya. Manfaat pembiayaan modal kerja mudharabah yaitu 1. Membiayai total kebutuhan modal kerja nasabah. 2. Nisbah bagi hasil tetap antara bank dan nasabah. Dan yang ketiga, angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah. Contoh persyaratan pembiayaan modal kerja mudharabah yaitu kartu keluarga dan surat nikah, kopi rekening bank 3 bulan terakhir, identitas pengurus, legalitas usaha, dan lain-lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang skema pembiayaan modal kerja mudharabah, yaitu bank syariah menyiapkan modal terhadap nasabah yang akan dipinjamkan untuk usaha. Setelah disiapkan modal tersebut, diberilah kepada nasabah. Dari transaksi tersebut, bank syariah tentunya mendapatkan keuntungan dari nasabah, yaitu bagi hasil. Sebelum adanya bagi hasil, di situ kedua pihak ada perjanjian terkait tentang bagi hasil tersebut. Setelah sudah disepakati oleh kedua pihak, di situ nasabah barulah mendapatkan modal dari bank syariah tersebut. Selanjutnya masuk kepada slide ke-10, pembiayaan modal kerja murabahah. Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, yang kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual untuk kredit, perubahan menjadi piutang. Dan melalui proses consolidation akan berubah menjadi kas kembali. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal tersebut. Selanjutnya dari pengadaan persediaan barang baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai atau sering disebut dengan bentuk cash. Selanjutnya yaitu manfaat pembiayaan modal kerja murabahah. Yang pertama, membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dagangan atau bahan baku. Yang kedua, nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tetap dalam jangka waktu pembiayaan. Jadi, nasabah dapat mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, nasabah dapat memilih jangka waktu pembayarannya maksimal 5 tahun. Jadi, nasabah bisa mengangsur tidak boleh dari 5 tahun. Saya akan menerangkan tentang skema pembiayaan modal kerjasama murabahah.
Langkah yang pertama yaitu negosiasi antara kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah. Langkah yang kedua yaitu antara bank syariah dan nasabah akan melakukan akad jual beli. Langkah ketiga yaitu bank syariah mencarikan barang kepada supplier, yang kemudian supplier mengirimkan kepada nasabah yang berupa barang serta dokumen yang telah disepakati. Baru nasabah membayar kepada bank syariah. Saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja istisna. Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dengan penjual. Pembiayaan modal kerja istisna merupakan pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan dengan barang produksi yang dilakukan dengan cara pemesan barang secara syariah sesuai dengan ketentuan masing-masing nasabah dengan akad istisna tersebut. Skema pembiayaan modal kerja murabahah. Yang pertama yaitu bank syariah membeli barang dari supplier. Kemudian supplier mengirim barang tersebut kepada nasabah. Lalu nasabah menerima barang tersebut beserta dokumen. Dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan dengan pihak bank syariah. Jika negosiasi dan persyaratan tersebut telah tercapai dan memenuhi, maka akan terjadi akad jual beli antara bank syariah dan nasabah. Kemudian nasabah akan membayar kepada pihak bank syariah. Pada slide 15 ini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan modal kerja salam. Pada pembiayaan modal kerja, fasilitas pembelian barang dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran di awal dan pembelian barang di akhir. Dimisalkan ada seorang nasabah yang ingin membeli barang melalui bank. Setelah itu, pihak bank akan mencarikan barang yang diinginkan dan pada saat itu juga bank akan membayar secara tunai kepada pihak produsen. Dan kemudian setelah barang didapatkan serta diberikan kepada nasabah, selanjutnya nasabah akan mengangsur biaya kepada bank sebagai gantinya. Pembiayaan ini dapat dicontohkan seperti pembangunan gedung. Kemudian untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti yaitu seperti produksi pertanian. Bank dapat memberikan fasilitas bayi as-salam yaitu dengan cara melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tersebut pada tanggal yang telah disepakati bersama. Tujuan dan juga keuntungan dari ini adalah turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa pengadaan barang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai skema pembiayaan modal kerja dalam akad salam. Berawal dari nasabah bank yang menginginkan barang dan melakukan kerjasama dengan bank syariah, dan bank syariah sebagai media penyedia barang melakukan kerjasama juga dengan pengusaha pembuat barang. Dari nasabah bank mengirimkan seperti ciri-ciri barang, model barang dan sebagainya. Kemudian dari bank syariah mengirimkan dokumen tersebut ke pengusaha barang tersebut. Kemudian ketika pengusaha sudah meng-ACC atau mengklarifikasikan, kemudian mengirim ke bank syariah. Ketika bank syariah sudah sudah mendapat kejelasan dari pengusaha, dari pembuat barang, kemudian ada negosiasi di situ, negosiasi barang antara bank syariah dan nasabah bank. Kemudian ketika sudah selesai, nasabah membayar tagihan ke bank syariah dan bank syariah mengirimkan ke pengusaha. Nah, ketika sudah selesai, maka pengusaha atau pembuat barang akan mengirimkan barangnya kepada nasabah bank.
Seperti itulah kiranya skema tersebut yang bisa dapat saya pahami. Pembiayaan modal kerja ijarah. Ijarah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Ijarah atau sewa terdiri dari dua macam, yaitu ijarah sewa menyewa dan ijarah al-muntahiyah bitamlik atau sewa dengan hak opsi atau sewa beli. Ijarah tanpa kepemilikan adalah pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah al-muntahiyah bitamlik atau ijarah wa iktina adalah perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa menyewa atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri perpindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip sewa beli atau ijarah al-muntahiyah bitamlik. Karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini, kedudukan nasabah sebagai lessee yang memperoleh hak untuk menggunakan modal selama jangka waktu tertentu. Sedangkan bank syariah sebagai lessor yaitu pemilik barang modal. Saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu skema atau sistem ijarah. Nasabah datang kepada bank syariah lalu mengutarakan maksudnya bahwa ingin menyewa sesuatu barang. Untuk kali ini sesuatu barangnya kita umpamakan mobil saja. Lalu bank syariah membeli mobil kepada supplier. Otomatis mobil yang dibeli bank syariah dari supplier menjadi milik bank syariah dan menjadi objek sewa pada akad sewa menyewa antara nasabah bank dan bank syariah. Lalu nasabah bank akan membayar sewa tersebut setiap 1 bulan sekali.